This is the great failure of the left today. Even when capitalism obviously is more and more in some kind of a crisis. I mean, I remember all the time when I was young, when welfare state capitalism, at least in Western Europe and United States, was functioning relatively well, the left was saying, wait a minute, there will be crisis. We just should, like Lenin in Switzerland, or wait and prepare. Okay, then there was a crisis, and what happened? Nothing. The left was not able to offer not even a minimal serious proposal. Seperti yang kita tahu, liberalisme mengedepankan kebebasan sebagai nilai utama yang dapat digenggam oleh seorang manusia. Dalam satu perspektif, pandangan tersebut memang terlihat sebagai sebuah pandangan yang sangat amat baik dan bersifat emosional, khususnya jika kita berkaca dari awal mula kelahirannya di abad ke-18 sebagai sebuah bentuk perlawanan terhadap kekuatan monarki atau kekuatan feodal pada kala itu. Nggak main-main, bahkan kelahiran negara Amerika dipengaruhi sangat kuat oleh kekuatan liberalisme, hingga beberapa tahun selanjutnya disusul oleh Revolusi Prancis. Jadi, bisa dibilang, liberalisme memainkan peran sangat signifikan dalam sejarah perkembangan dunia, khususnya dalam konteks perlawanan terhadap ketertindasan dan harapan akan sebuah kemerdekaan. Namun, seiring dengan perkembangannya, liberalisme semakin mengalami perubahan demi perubahan bersamaan dengan kepentingan yang manusia ciptakan. Dengan kata lain, kalau pada abad ke-18 liberalisme digunakan untuk melawan satu musuh yang sama, maka pada abad ke-20 dan abad 21 saat ini, liberalisme digunakan untuk melawan budaya yang dianggap bertentangan dengan kemanusiaan, hingga melahirkan pergerakan seperti feminisme, penolakan terhadap patriarki, semakin menguatnya veganisme, dan beragam jenis perlawanan lain terhadap budaya-budaya lama yang dianggap udah nggak relevan. Hingga pada akhirnya, liberalisme berhasil melahirkan beragam jenis budaya baru, di mana manusia dianggap bebas mengekspresikan dirinya dan melawan beragam jenis belenggu yang mengikat dirinya. Sampai saat itu, semua masih terlihat baik-baik aja, khususnya jika kita berkaca dalam aspek budaya dan dampak dari kebudayaan itu sendiri pada masyarakat. Meskipun pada faktanya, liberalisme juga memiliki andil cukup besar dalam kelahiran Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Tapi kita kesampingkan dulu aspek politik, karena kita hanya akan fokus terhadap budaya. Sebab kalau kita terusin masalah itu, kalau kita terus keluar dari konteks utamanya, kita bisa dipertemukan dengan kelahiran pasar bebas hingga melahirkan kapitalisme dan ekonomi modern saat ini. Tapi sekarang, kita bahas dulu kehancuran budaya yang semakin menyebar di seluruh dunia, dengan semakin liarnya masyarakat kita memaknai kebebasan. Bersamaan dengan perkembangan makna terhadap kebebasan manusia, yang juga disusul oleh perubahan budaya secara global hingga melahirkan beragam jenis genre musik dan kesenian, manusia berusaha memperluas keterhubungan kebebasan tersebut dengan apa yang kita kenal sebagai globalisasi. Hingga budaya yang tercipta tidak hanya mampu untuk dijalani oleh sebagian masyarakat, namun juga dapat terhubung ke seluruh dunia. Kalau kalian masih ingat, dulu waktu kita masih berada di bangku sekolah dasar, kita dijelaskan kalau dampak negatif dari globalisasi itu adalah ketika budaya lokal semakin tergerus oleh budaya yang masuk dari luar negeri. Faktanya, masalahnya jauh lebih besar dan lebih kompleks daripada itu. Akar persoalannya dimulai dari cara manusia memaknai kebebasan yang semakin menyempit dan menyempit, hingga berfokus pada kebebasan yang bersifat emosional. Jadi, yang sebelumnya kebebasan digunakan untuk melawan tirani, kemudian kebebasan digunakan untuk melawan beragam jenis kebudayaan yang dianggap nggak relevan, pada akhirnya, kebebasan tersebut berubah untuk melahirkan budaya baru yang didasari perasaan emosional sebagian masyarakat dalam memandang kehidupan. Hingga lahirlah budaya LGBT yang saat ini kita kenal dan beragam jenis budaya lain yang semakin menandakan ketersesatan manusia dengan kebebasan yang kita genggam. Nggak berhenti sampai di situ. Orang-orang barat nggak cuma kehilangan kebudayaan tradisional yang sebelumnya mereka miliki, melainkan juga terjebak dalam siklus lingkaran setan budaya baru, di mana mereka seolah dipaksa menciptakan budaya berdasarkan tren dan hal-hal viral yang mereka ciptakan di internet sebagai upaya pembentukan identitas yang mereka miliki. Semua itu adalah bukti bahwa kebebasan yang kerap kali kita bangga-banggakan nggak cuma beresiko buat kita ngelupain budaya sebelumnya yang merupakan pondasi utama dari identitas kita sebagai masyarakat, melainkan juga beresiko untuk mengantarkan kita pada budaya baru yang menyesatkan atau bahkan menjebak diri kita
pada pencarian identitas tanpa sebuah pangkal saat kita menjadi FOMO atau mengikuti beragam tren dan hal-hal viral sebagai penentu jati diri kita sebagai masyarakat. Setelah kita mengetahui dampak positif dari kebebasan yang dapat menciptakan masyarakat modern saat ini, kemudian kita juga mengetahui dampak negatif dari kebebasan yang dapat mengantarkan manusia pada kehancuran budaya serta beragam ketersesatan. Lantas, bagaimana sepatutnya kita memaknai kebebasan itu sendiri? Well, jawabannya ya dengan menentukan tujuan dari kemanusiaan. Karena ketika kebebasan lahir tanpa sebuah tujuan, maka yang tercipta adalah keliaran dan ketersesatan. Dan yang lebih parah lagi, diri kita sendiri nggak sadar kalau kita sebenarnya sedang menjadi liar atau sedang tersesat. Karena kita memang nggak punya tujuan, jadi kita nggak pernah peduli posisi kita sebenarnya ada di mana. Selama ini kita hanya mengklaim bahwa kita adalah makhluk yang tahu tujuan hidupnya itu untuk apa. Padahal kita sejatinya nggak benar-benar tahu tentang itu. Kita cuma mengambil bagian kecil dari emosi yang kita miliki, yakni kesenangan. Kemudian kita beranggapan kalau hal tersebut adalah tujuan hidup kita. Padahal kesenangan tersebut merupakan hal yang sangat amat rapuh dan mudah hilang dari diri orang yang mengejarnya. Jadi, apa yang kita kejar? Apa yang kita gunakan dengan kebebasan yang kita miliki? Apakah hanya dengan mencari makna hidup masing-masing? Gimana kalau makna hidup masing-masing tersebut saling bertentangan satu sama lain sampai ngelahirin gesekan dan konflik? Apakah kita harus biarin kayak gitu aja? Bukankah situasi kayak gitu sama persis dengan hukum rimba di dunia binatang? Faktanya, kita sebagai manusia masih memiliki beragam jenis pekerjaan rumah dan pertanyaan besar yang menuntut untuk diselesaikan. Tapi nggak ada yang mau mikirin hal itu, seolah dunia kita memang udah nggak akan pernah bisa diselamatkan. Terus, kenapa saya harus capek-capek buat video ini gitu? Jawabannya sederhana, saya hanya ingin merangkul orang-orang agar menyadari problem tersebut. Terlepas apakah kalian memilih untuk bersama-sama berusaha melakukan perubahan, atau memilih untuk mencari ketenangan di dunia yang penuh kerusakan ini, saya nggak pernah permasalahin hal itu. Karena bagi saya, ketika kalian udah tahu masalah ini dan berusaha menghindarinya, atau paling nggak menjadi bagian dari masalah itu sendiri, itu udah merupakan nilai positif yang menjadi bukti kalau perjuangan untuk memperbaiki keadaan itu nggak sia-sia. Seenggaknya, meskipun kita nggak bisa merubah dunia menjadi lebih baik, kita tetap bisa merubah kehidupan seseorang supaya nggak terjebak dalam dunia yang buruk. Sekian Kausalitas yang hening, sampai jumpa.